Selamat datang di segmen analisa. Masyarakat Indonesia sedikit terpuaskan dengan keingintahuan apa yang sebenarnya terjadi antara suami Lady Nayawan, Randy Kejarnet, namanya gitu nggak sih? Dan juga Syahnas yang merupakan adik dari Raffi Ahmad. Karena Randy ini baru saja memberikan keterangan konferensi pers ke media massa. Bahkan beberapa kali Randy juga terlihat suaranya bergetar ingin menangis. Ada beberapa pertanyaan dari wartawan yang menurut aku sangat tajam. Randy tidak bisa berkata banyak, tetapi ada bahasa yang kita sebutnya adalah unspoken words atau bahasa tubuh yang itu bisa mengkonfirmasi banyak hal. Karena kan tidak semua, kalau dalam ilmu komunikasi, bahasa tubuh itu lebih efektif menyampaikan persentasenya adalah 50-80%. Jadi kita bisa memahami sebenarnya apa makna yang terjadi. Kalau aku lihat dari beberapa keterangan Randy di sini pada saat wartawan bertanya, poin utamanya adalah selama ini mereka diam. Mereka adalah pihaknya Randy dan juga Syahnas yang dituduhkan oleh Lady Nayawan, istri dari Randy, memiliki hubungan spesial. Bahkan sudah hampir setahun terakhir ini Lady berusaha dalam tanda kutip membiarkan memohon kepada Tuhan agar Randy bisa kembali sadar, kembali ke keluarganya. Tetapi itu kan tidak terjadi, bahkan membuat Lady akhirnya hilaf, membuka semua bukti-bukti hubungan tersebut ke sosial medianya. Sebenarnya ini adalah urusan mereka pribadi ya, tidak ada hubungan sama Indonesia. Tetapi kan karena mereka selebriti dan juga Lady sudah mempublikasikan ini ke sosial media dan dia juga tampil di sejumlah podcast yang dalam tanda kutip dia meminta bantuan netizen Indonesia atas ketidakadilan yang telah dia dapatkan. Kita bahas adalah Randy dalam statementnya, beberapa poin di sini sudah aku tulis. Yang pertama adalah pada saat wartawan bertanya, sebenarnya cerita yang disampaikan oleh istri Anda itu benar atau tidak? Ceritanya apa sih? Ya tentang hubungan terlarang tersebut antara Randy dan juga Syahnas. Jawaban Randy adalah, saya meminta maaf dan berfokus untuk sekarang kebaikan keluarga internal saya dan jadi pembelajaran untuk jadi lebih baik. Saya juga minta maaf atas kerusakan yang telah saya perbuat ke keluarga. Tidak menjawab secara utuh pertanyaan wartawan, tetapi kan tipikal kalau seseorang ya yang dugaannya berbohong begitu. Biasanya kan akan muter-muter terus, ditanya apa, jawabnya apa. Ini yang aku baca dari komentar di sejumlah media massa. Ini Randy ditanyanya apa, dijawabnya apa sih? Coba kita simak dulu cuplikannya. Sebenarnya bukan tentang kata-katanya, tetapi tentang bahasa tubuhnya, pandangan matanya, intonasinya. Walaupun dia seorang aktor ya, pasti juga sudah mempersiapkan ini semua. Tetapi tetap namanya manusia tidak ada yang sempurna. Ada bagian-bagian yang bisa kita analisa di sini teman-teman. Mungkin untuk itu saya jawabnya nanti ya. Nanti saya akan jawab di waktu yang tepat saat saya sudah siap. Tapi untuk sekarang saya masih berfokus ke masalah internal keluarga saya. Saya ingin keluarga saya baik-baik aja, terutama anak-anak saya. Oke. Ya, seperti yang aku bilang tadi, saya ingin keluarga saya baik-baik aja. Ada beberapa interpretasi, keluarga saya baik-baik aja ini terutama untuk anak ya. Mungkin kalau keluarga ini kan karena mereka keluarga kecil, ada Lady, istrinya, dan juga ketiga putra-putrinya. Apakah ini adalah kode bahwa sebenarnya Randy itu mau balikan lagi dengan Lady Nayawan? Ini menjadi salah satu PR besar nih bagi Lady karena dia cukup vokal ya berbicara di media massa bahwa pada saat dia mempublikasikan bukti-bukti tersebut, dia mengatakan bahwa saya memang sudah dari awal pada saat saya publikasikan itu, saya mau mengakhiri hubungan dengan suami saya. Kalau tiba-tiba Randy mengajak balikan dan kemudian Lady-nya mengatakan iya, ini kayak kasus selebriti yang dulu nih, dibela netizen banyak orang gitu, tapi tiba-tiba pada saat suaminya ngajak balikan diterima lagi. Ya itu adalah haknya mereka sih, tapi kan di satu sisi sebagian netizen tuh merasa kayak terkhianati gitu. Misalnya gitu ya, nanti mereka balikan nih antara Randy dan juga Lady. Nanti beberapa netizen bilang, pokoknya kalau nanti dia begitu lagi, selingkuh lagi, jangan curhat ke sosial media lagi ya. Netizen udah nggak peduli lagi. Ini kayak dua buah mata sisi uang lah yang berbeda. Kayak ada yang positif, ada yang negatif. Nah ini juga ya kalau bagi aku pribadi sih
yang mengetahui bagaimana. Nah, manusia tidak ada yang sempurna ya. Kalau aku rasa sih, seandainya Lady tuh didekati sama Randy untuk diomongin baik-baik, mungkin bahkan ada surat perjanjian, atau bahkan hal-hal yang berhubungan dengan hukum, agar dia tidak mengulangi perbuatan itu lagi, aku rasa Lady itu masih ada kemungkinan besar untuk kembali lagi bersama Randy. Apalagi di sejumlah wawancaranya, misalnya dengan Dr. Richard atau juga dengan Denny Sumargo, beberapa kali dia mengatakan bahwa, sama juga di Bunda Maya ya, di podcastnya yang mereka wawancara di sana, Lady mengatakan bahwa sampai saat ini saya sih mau ingin berpisah karena saya sudah memberikan surat kuasa ke pengacara untuk mengurus ini. Dia menekankan sampai saat ini. Kan kita tidak tahu ke depannya. Menurut aku masih ada potensi untuk ke sana. Nah, sebagian netizen juga berpikir ini Randy kayaknya kasihan banget nih ya. Kan kalau di pihak yang lain yang dituduh, yang menjadi selingkuhannya Randy adalah Shahnaz gitu. Shahnaz dan juga JJ, pasangan suami istri ini, kalau aku lihat di sejumlah media, memang dia tidak tampil. Tetapi di sosial media atau bahkan di YouTube dari Rans Entertainment, dia muncul beberapa kali dan menunjukkan kesannya seperti tidak ada apa-apa. Bahkan menunjukkan keromantisan. Nah, apakah ini salah satu bentuk kekecewaannya Randy? Akhirnya dia berbicara ke media massa menggunakan melalui konferensi pers karena dia ngerasa, waduh, saya udah mengorbankan keluarga saya nih, tapi yang pihak sana kok sepertinya adem ayem aja, tidak ada perjuangan untuk memperjuangkan cintanya. Karena kan si Lady mengatakan bahwa mereka ini sudah begitu cintanya katanya, bahkan sudah nggak hati-hati lagi ketahuan sama sejumlah orang, makanya dia membuka jalan agar mereka bisa bersatu. Mungkinkah Randy juga kecewa dengan pihak yang diduga menjadi ya orang ketiganya, bahwa dipikirnya Randy bakal diperjuangkan juga, tetapi ternyata di pihak sana diem-diem aja, tidak ada klarifikasi apapun. Justru tetap dari pihak Shahnaz di Instagramnya aku lihat masih menunjukkan instastory-nya adalah mengenai keromantisan keluarganya dia, ada foto anak-anaknya, suaminya, promo-promo sinetronnya, kesannya tidak ada apa-apa. Dan masyarakat juga sepertinya agak kecewa nih dengan respon yang biasanya diharapkan gitu kan. Kalau ada sesuatu hal yang viral seperti ini, kegaduhan, kenapa nggak dilakukan klarifikasi sebenarnya apa yang terjadi gitu teman-teman. Nah, kemudian wartawan pun sama, pada saat pertanyaan pertama tidak mendapatkan jawaban utamanya, wartawan juga nanya lagi di bagian berikutnya pada saat Randy melakukan konferensi pers ditemani dengan sejumlah pengacaranya. Ditanya dan disebutkan nama Shahnaz. Gimana dengan hubungan Shahnaz itu sebenarnya benar atau tidak? Kita coba lihat ekspresinya, menurut aku kayak diam 1000 bahasa, tapi Randy sepertinya ingin berbicara banyak. Tetapi mungkin dia ada banyak hal yang... Kalau untuk wartawannya banyak tentang Shahnaz. Dan Randy menjawabnya, itu tetap saya akan fokus tetap sama internal keluarga saya akan menyelesaikan masalah internal keluarga saya sebaik-baiknya dan saya mohon doanya. Untuk itu tetap saya akan menyelesaikan permasalahan dengan internal keluarga saya. Internal keluarga saya ini lebih sifatnya adalah ke Lady, karena kan adalah hubungan suami istri kan ya. Ya, Lady juga sudah mengatakan bahwa kalau Lady kan juga bilang berkali-kali bahwa saya itu sudah mengetahui hal tersebut, sudah mengingatkan berkali-kali, sudah hampir setahun ini begitu. Jadi Lady sudah dalam tahapan puncak di mana dia sudah banyak sekali sakit hati yang dia alami. Tapi dari Randy mengatakan bahwa saya akan fokus ke keluarga inti saya dulu. Tidak menjawab, tetapi sebenarnya dia berusaha mengaburkan nama Shahnaz tersebut. Karena pada saat wartawan menyebut nama Shahnaz tersebut, si Randy langsung segera menjawab. Tetapi pada saat pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, itu ada jeda 3 detik, 5 detik. Tapi kalau pada saat disebut nama tadi, Randy langsung menjawab. Karena dia kayaknya ada beberapa hal yang tidak kita ketahui, sepertinya dijaga banget. Mungkin mereka sudah ada perjanjian, dugaannya seperti itu. Doa yang terbaik supaya saya bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, dengan keluarga saya, dengan keluarga besar saya, dengan baik. Karena ini menyangkut istri dan anak-anak saya. Terima kasih. Karena ini menyangkut istri dan anak-anak saya. Sebenarnya yang berusaha disampaikan Randy menurut aku ya,
kenapa sih kalian ini heboh banget gitu kan? Ini tentang istri dan anak-anak saya, nggak ada hubungan sama kalian. Betul sih, ini bukanlah kasus yang harusnya bisa dikonsumsi publik, tetapi bedanya adalah karena si Lady Nayawannya itu bercerita ke sosial media dan dia dalam tanda kutip meminta bantuan netizen Indonesia karena menurut versi dia selama ini sudah hampir setahun dia berusaha mempertahankan keluarganya dan Randy tetap menjalin hubungan tersebut dengan bukti-bukti yang telah dia berikan, upload ke sosial media. Jadi banyak masyarakat yang simpati, apalagi juga ini mereka adalah seorang public figure. Tidak menjawab, tetapi bahasa tubuhnya Randy, dia kayaknya menyimpan kekesalan. Kekesalan ini nggak cuma ke netizen sih. Dia kekesalannya terhadap mungkin dugaannya adalah ya yang menjadi dugaan wanita idaman lain tersebut. Dia kesal, sudah mengorbankan semuanya, tetapi ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Dipikirnya akan ada ya something yang indah di akhir, tetapi tidak seperti itu. Ya, ini bagi aku pribadi adalah satu hal yang sangat menyedihkan dan Randy mengatakan semoga Tuhan memberkati saya dan menolong saya, dan suaranya itu sembari bergetar. Dia selalu mengucapkan minta maaf ke istri dan anak-anaknya. Dan menurut aku dia nggak perlu minta maaf ya ke netizen Indonesia, karena sebenarnya kan kegaduhan ini juga urusan pribadi mereka. Tetapi di sini juga dia mengatakan bahwa dia minta maaf ke rekan kerja dan juga sahabat-sahabat. Tetapi dia tidak meminta maaf kepada pihak yang perempuannya, karena kan pihak perempuan juga sudah memiliki suami. Tapi kita nggak tahu, ini masih jatuhnya adalah dugaan. Dan Randy berjanji kalau dia sudah siap, dia akan menjelaskan semuanya. Sebenarnya simpel sih, kalau memang tidak apa-apa, tidak ada apa-apa, bilang aja itu semua hanyalah kesalahpahaman, itu semua hanyalah fitnah. Tetapi kan Randy tidak menjawab seperti itu. Dan netizen yang komentar bahwa sebenarnya Randy ini memberikan klarifikasi karena takut tidak mendapatkan kepercayaan masyarakat lagi, efeknya adalah ke pekerjaan dia. Katanya sinetronnya kan dihentikan, kata Lady Nayawannya. Terus juga nanti bagaimana dengan iklan, endorse, karena profesi public figure di Indonesia itu membutuhkan sekali yang namanya nama baik dan juga rasa kecintaan dari masyarakat. Kalau masyarakatnya udah nggak suka, jarang sih akan diberikan kepercayaan di berbagai macam pekerjaan di bidang entertainment. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.